Oke. Di tote bag belacu polyester juga bagus hasilnya. Hitamnya juga pekat. Warna-warna lainnya juga bagus, merahnya. Baik, pada hari ini saya lagi mau unboxing printer Epson L1250 untuk dijadikan printer Sublime. Ini printernya bawahnya 4 warna, jadi saya akan isi tinta Sublime CMYK 4 warna. Kita unboxing, kemudian kita isi tinta Sublime dan tes cetak. Oke, kita unboxing. Kita lihat isi dalamnya. Angkat styrofoamnya. Ini dapat CD driver. CD driver sama kartu garansi di dalam ya. Kabel power. Oke, kita keluarkan printernya. Oh, printernya enteng banget. Kemudian kabel USB. Dan ada tinta original. Nah, tinta original kita nggak pakai karena kita langsung isi tinta Sublime. Oke. Baik, ini printernya masih baru. Ini lakban-lakbannya kita cabut. Ini di sini juga ada lakbannya, kita cabut. Tray kertasnya. Oke. Terus di bagian belakang juga ada. Ini buat tatakan kertas. Oke, jadi ini nggak bisa dibuka ya. Bisa buka cuma bagian depannya aja, buat lihat isi di dalam selangnya. Nah, ini selangnya di dalam. Cuma kita nggak bisa buka atasnya, karena harus buka sekrup, buka baut, dan bisa void garansi. Tapi kalau kita udah isi tinta lain sih ya, otomatis garansi hilang juga sih. Nah, ini selangnya di dalam. Oke. Kita tes nyala dulu. Kalau sudah normal, lancar, baru kita isi tinta Sublime. Karena kalau masih baru, ada masalah kan, belum isi tinta, bisa kita klaim ke service center Epson. Oke. Oke, saya pasang kabel powernya. Kabel listriknya ada di belakang. Setelah itu kita tes nyala tombol power. Jadi tipe ini sudah ada wifi-nya ya, jadi lampu wifi-nya juga kedap-kedip, mungkin cari sinyal wifi. Cuma sementara saya connect pakai kabel USB dulu. Oke, jadi karena printernya masih baru, selesai nyari wifi, lampu hijau diam, lampu tinta nyala, pertanda suruh kita isi tinta. Nah, ini sih artinya printernya normal, tidak ada error atau apa, kita udah bisa isi tinta. Nah, sekarang saya install drivernya dulu. Untuk drivernya kita bisa pakai DVD yang disertakan atau buka di website epson.co.id. Ini kayak DVD ROM komputer saya udah kurang bagus.
Kebanyakan sekarang juga laptop komputer udah nggak ada DVD-ROM-nya. Jadi saya search saja Epson L1250. Driver download. Oke, selesai download. Mau yang set default juga boleh. Kalau ini saya nggak set default karena printer saya banyak. Nah, dia tanya network connection atau USB. Ini saya pakai USB dulu. Jadi saya pakai USB connection. Oke. Nah, sekarang dia suruh tancap kabel USB-nya. Oke. Kita tancap kabel USB-nya. Ini saya pakai kabel USB panjang karena komputer ke printer agak jauh. Oke, saya sudah colok kabel USB-nya. Kemudian dia bilang has been detected. Ah, udah selesai. Oke, udah komplit. Udah selesai. Sekarang kita tinggal isi tinta. Oke, sekarang kita mau isi tinta. Saya siapkan tisu. Suatu-suatu kalau ada tinta tumpah bisa kita langsung lap. Kemudian untuk tinta sublimnya, saya pakai tinta sublim merek Vator Ink. Tinta sublim. Ini di packing begini. Kemudian untuk pengisian ke tabung ekotanknya itu, kalau pakai moncong dari botol tinta ini kegedean, nggak muat di lubangnya ekotank. Jadi kita pakai bantuan suntikan yang ada jarumnya. Oke, tinggal disobek. Oke, tinta sublim merek Vator. Mulai dari paling kiri, black. Oke, nah ini kalau kita buka tutup botolnya, di sini masih ada plug buat jaga supaya nggak bocor. Nah, ini tutup moncongnya. Kalau tabung infus yang luar bisa kita pakai, tapi kalau ekotank lubangnya kecil jadi pakai suntikan. Kita tinggal buka plugnya. Oke. Nah, kita buka tutup ekotanknya, tinggal buka begini aja. Kemudian atasnya tinggal buka. Nah, itu lubang pengisiannya. Saya deketin supaya jelas. Oke, nah kita tinggal sedot tinta dari botol tinta. Karena pakai jarum suntik, jadi sedotnya agak terasa keras ya. Oke, terus kita langsung masukkan. Nah, terus kita dorong pelan-pelan. Jarumnya jangan sampai ditusuk ke dalam. Cukup kalau udah masuk, tinggal dorong tintanya masuk. Oke. Nah, jadi waktu kita isi, di sini ada indikatornya ya. Jadi akan kelihatan tintanya apakah sudah penuh atau belum. Ini baru keisi setengah.
ke sisi tengah, kita isi lagi sampai garis atas inilah, sampai garis yang atas. Habis itu kita lanjut ke warna yang lain. Nah, untuk botol ini kita tutup, yang warna hitam kita tutup. Kemudian kita ambil plug yang tadi. Nah, plug yang tadi kita bisa tutup lagi supaya rapat. Terus kita tutup lagi. Oke, kita ambil warna lain sekarang. Sekarang di sebelahnya black itu yellow. Kita buka yang yellow. Tinta yellow, Vator, Sublime. Oke, nah suntikannya jangan dipakai lagi yang hitam. Jadi siapkan 4 suntikan. Jadi yang hitam sudah, sekarang kita ambil suntikan baru. Yang hitamnya kita taruh. Jadi tiap warna pakai suntikan tersendiri. Magenta, buka plugnya. Oke, kita ambil suntikan baru. Tadi ini yang yellow, sekarang ambil suntikan baru untuk magenta. Buka tutup ekoteng yang magenta. Oke, Sublime, Cyan. Buka plugnya. Tadi ini suntikan magenta, kita ganti suntikan baru. Oke, sudah penuh. Kita tutup. Setelah itu kita lanjut head cleaning awal. Baik, tadi isi tinta udah selesai. Sekarang kita mau lakukan head cleaning awal untuk sedot tinta masuk ke dalam cartridge atau damper dan print headnya. Nah, ini lampu tinta masih menyala. Lampu tinta masih menyala. Jadi untuk head cleaning awal, saya tekan dan tahan tombol yang untuk tinta ini, tekan dan tahan. Nah, dia akan kedip. Oke. Dia akan kedip. Kemudian dia akan lanjut untuk sedotan pertama. Sedotan incas yang pertama. Nah, jadi kedengaran dia sedotnya lumayan kencang, putar set. Nah, pas lagi sedot, tinta akan sedot masuk ke selang dan masuk ke cartridge atau damper. Prosesnya agak lama, jadi saya pause dulu. Oke, jadi udah 10 menit proses sedotan awalnya dan pas selesai tadi. Jadi proses sedotan awalnya 10 menit. Nah, ini udah selesai, lampu tintanya sudah tidak berkedip. Lampu tinta sudah tidak berkedip, lampu hijau sudah nyala diam, berarti sudah selesai. Dan sekarang kita mau tes nozzle check untuk pastikan semua tintanya sudah lancar, baru kita bisa mulai cetak. Oke, sekarang kita tes nozzle check dulu. Oke, saya akan taruh kertas. Ini ada penang kertasnya, kita buka dulu. Kemudian taruh kertas HVS, terus kita jepit lagi supaya pas di tengah. Oke, sekarang kita pindah ke komputer.
Oke, di komputer kita klik Start, Setting, kemudian Device, Printer and Scanner. Nah, kita cari Epson L1250, Manage, Printing Preference, Maintenance, kemudian Nozzle Check, Print Head Nozzle Check. Kita klik Nozzle Check, kemudian klik Print. Oke, lagi cetak. Selesai. Kita lihat hasilnya. Hasilnya bagus. Cuma satu titik yang bolong. Nah, kalau misalnya masih maunya perfect banget, kita bisa kasih perintah head cleaning sekali lagi. Cuma satu titik sih biasanya nggak terlalu pengaruh banget ke hasil cetak kalau kita pakai settingan yang high. Oke, sudah bagus. Kalau mau kita bisa head clean sekali lagi. Saya head clean sekali lagi. Nah, di tampilan komputer tadi kita klik clean, kemudian start. Nah, bisa lihat printer akan melakukan proses head cleaning lagi. Cuma prosesnya tidak selama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi 10 menit karena sedot tinta banyak. Kita lihat aja tadi tintanya kan isi penuh, sudah turun satu kotak karena ngisi ke dalam selang dan cartridge-nya. Nah, sekarang kita head cleaning biasa. Ini saya masukkan lagi. Oke, lagi proses head cleaning. Saya pause dulu. Oke, udah hampir selesai proses head cleaningnya. Sekitar 1 menitan ya. Nah, sekarang kita klik print nozzle check lagi. Print. Oke, bisa dilihat hasilnya sudah bagus, perfect semua, tidak ada yang bolong. Jadi terbukti tinta Vator ini ramah di print head karena sedotan awal aja langsung bagus, cuma ada satu titik. Kemudian head cleaning satu kali aja udah bagus semua. Oke, sekarang kita udah bisa mulai cetak. Oke, karena printer Epson L1250 ini aslinya untuk printer kertas dengan tinta original Epson. Kita isi tinta sublim, otomatis warnanya mungkin agak berubah. Jadi saya harus buatkan ICC profile baru untuk printer ini supaya warna cetakannya sesuai layar. Pertama yang saya lakukan adalah saya matikan profile bawaan printer. Saya ke setting, device, printer dan scanner. Saya pilih Epson L1250, manage. Kemudian printing preference, paper type-nya saya pilih Epson Matte karena lebih tebal kalau tintanya. Quality bisa standar atau high. Kalau kita mau kualitasnya bagus, kita pilih high, Epson Matte high. Kemudian saya ke mode option, terus color correction saya pilih custom, advance. Terus kita klik no color adjustment supaya profilnya mati. Nanti kita bikin profile baru. Oke, terus saya klik OK. Nah, kembali ke Photoshop, saya udah buka file untuk print ICC profile. Saya pilih, ini udah saya mirror ya, udah saya mirror. Kemudian saya klik print. Untuk printernya kita pilih Epson L1250 landscape. Saya cek ulang print settingnya, Epson Matte high. Mode option, custom, no color adjustment, oke. Kemudian udah oke, saya klik print. Oke, ini hasil cetaknya, patch untuk ICC profile.
Nanti saya akan press ke bahan kain polyester. Setelah itu di scan pakai mesin ICC Profile supaya mendapatkan hasil cetak yang sesuai layar. Tadi print Epson Matte A4 sekitar 5 menit, 4,5 menit sampai 5 menit. Oke. Baik, sekarang hasil cetaknya saya press ke bahan kain polyester. Saya press suhu 180 derajat 70 detik, tapi ini untuk awalan saya press sebentar aja buat meratakan permukaan kainnya. Oke, ini hasil cetaknya yang tadi. Saya press suhu 180 70 detik. Oke, hasil warnanya bagus, pekat. Nah, setelah ini saya akan scan untuk ICC Profile. Oke, udah selesai. Sekarang kita tinggal generate ICC Profile-nya. Baik, file ICC Profile sudah jadi, kita copy ke C Windows System 32 Spool Drivers Color. Nah, ini saya klik kanan, paste. Oke, filenya ini RGB Vator Sublime L125 Matte High. Nah, ini sekarang kita akan coba cetak file gambar. Oke, saya buka di Photoshop. Nah, ini file desainnya. Saya buka di Photoshop. Saya mirror dulu. Image rotation, flip, horizontal. Kemudian kita klik print. Printernya Epson L1250 sudah benar. Print setting. Saya cek di more option. Color correctionnya custom. Advanced, no color adjustment, sudah benar. Oke. Kemudian color handlingnya kita ganti jadi Photoshop Manage Color. Kemudian kita cari printer profilnya tadi RGB Vator Sublime L125 Matte High.icm. Sudah benar. Ini ukurannya saya scale to fit. Kemudian saya print 2 lembar karena saya mau tes di 2 bahan yang berbeda. Oke, saya klik print. Lagi proses cetak, sudah hampir selesai. Oke, selesai. Mirror. Oke, nanti kita press di dua bahan yang berbeda. Pertama saya press ke bahan combat polyester yang biasa buat kaos. Suhu 180 derajat Celcius. Tadi saya press awal dulu. Ini hasil cetaknya yang tadi. Oke, pastikan tekanan press cukup kuat. Saya press suhu 180 derajat Celcius selama 70 detik. Oke, sudah selesai. Kita lihat warnanya bagus. Hitamnya pekat, merahnya juga ngejreng.
Oke, nanti kita bandingkan dengan di layar. Baik, sekarang saya mau press di bahan tote bag belacu polyester. Nah, ini saya udah tempelin lakban anti panas supaya tidak geser. Oke, kita press. Nah, di dalam tote bagnya tadi saya sudah selipkan beberapa lembar kain supaya tengahnya tote bag lebih nonjol dibanding jahitannya, supaya nempelnya bagus. Karena kalau kita tidak ganjel tengahnya, kiri kanan ada jahitan, nanti bagian tengahnya transfernya kurang bagus. Oke, suhu sama 180 derajat Celcius, 70 detik. Oke, di tote bag belacu polyester juga bagus hasilnya, hitamnya juga pekat, warna-warna lainnya juga bagus, merahnya. Oke, kita coba bandingkan dengan di layar. Oke, ini hasil cetaknya. Jadi kita lihat hasilnya yang di bahan combat polyester tadi. Lihat warna hitamnya, merahnya, warna kulit mukanya, celananya. Kita bandingkan dengan di layar. Hitam, merah, warna kulitnya, warna celananya sama semua, bagus. Hitam juga pekat, bagus. Nah, sekarang di bahan tote bag. Bahan tote bag ya. Di tote bag juga bagus warnanya. Cuma karena warna kainnya lebih krem, otomatis warnanya agak beda dengan kain yang warna putih. Tapi overall bagus, hitamnya bagus, warna kulitnya juga bagus, merah juga bagus. Oke, sudah selesai ICC profile untuk tinta Sublimator printer 4 warna Epson L1250. Ini kompatibel dengan printer L1110 dan L1210 1210. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.